Iya, jadi aku nulis tuh dari SMP sebenarnya udah lama. Jadi emang suka mencurahkan segala isi hati, batin aku itu semuanya ke tulisan. Karena buat aku kan tulisan itu kayak sebuah batin yang terkatakan ya. Jadi kejujuran itu tuh ada pada saat menulis. Ya itu yang aku rasain, karena aku suka banget nulis. Emang anaknya dipendem akhirnya dituang di tulisan atau nggak ada tempat untuk bercerita? Sebenarnya aku orangnya juga nggak yang introvert gitu ya, misalnya nggak yang mendem apa segala macam itu enggak. Jadi emang suka, cuman suka aja gitu. Kalau nulis kan kita kayak punya kepuasan batin sendiri ya, karena nulis itu kan bisa jadi suatu karya juga gitu. Jadi aku suka aja gitu mencari-cari, ngulik-ngulik suatu kata-kata yang penuh hiasan gitu. Kan tadi aku bilang pas lagi di acara tadi talk show itu tadi aku bilang bahwa aku tuh suka berimajinasi gitu. Saya suka punya mimpi banyak, jadi kayak suka banyak ide-ide yang tercetus yang akhirnya mungkin belum bisa semuanya aku lakukan. Jadi di tulisan lah aku bisa mengungkapkan itu semua. Kaca, tapi dengan kaca menulis itu bisa mengurangi permasalahan yang ada, maksudnya ngeredain. Sebenarnya kalau ngeredain enggak sih ya, kan maksudnya sebenarnya kan menulis itu kan emosi kita yang ada pada saat itu ya. Tapi kalau meredakan ya sebenarnya balik lagi lah, kita kan pasti harus menyelesaikan masalah kan ya pastinya dengan cara kita, dan pastinya kita tolong sama Allah. Jadi nulis itu untuk meredakan, kalau buat aku sih sebenarnya enggak, tapi buat aku di situ aku bisa jujur dengan segala perasaan yang aku rasain. Inspirasi biasanya dari mana? Kalau buku pertama kan itu sebenarnya aku kayak lagi cerita tentang hidup aku doang kan. Nah kalau puisi itu sebenarnya yang tadi itu pertama, dan insya Allah tetap Januari aku mau rilis buku ketiga berarti ya. Itu selama itu Dua, berarti nanti Januari insya Allah buku ketiga. inspirasinya dari mana? Ya inspirasi pasti kan dari penulis itu pasti kan punya ininya sendiri ya, punya personalnya sendiri. Cuma kan lagi-lagi aku kan nggak bisa juga nulis tuh menjadikan sebuah buku tuh untuk di-share ke publik, kan nggak mungkin juga personal semuanya kan gitu. Karena kan ini kan nanti akan dikonsumsi publik gitu. Jadi kalau cuma curhat-curhat doang maka nggak akan ada manfaatnya di sana gitu. Jadi tetap harus aku mengkurasi dari banyaknya puisi yang udah aku tulis yang mau dijadiin sebuah buku. Itu pasti nanti dikurasi lagi puisi-puisi mana yang nantinya akan diterbitkan gitu sih. Sebenarnya kalau dari Adit sendiri kan terinspirasi ya, karena waktu ya aku masih remaja banget lah, masih suka apa gitu, masih mau cari apa yang aku suka. Tetap aku suka itu sama salah satu penulis buku Khairil Anwar gitu kan, dan pasti banyak banget yang suka sama beliau gitu. Tapi lagi-lagi kan beliau tuh kan hanya inspirasi aku gitu, tapi aku nggak pengen sama gitu. Aku pengen punya ciri khas aku sendiri gitu. Aku pengen membuat suatu puisiku jujur dalam entah itu dari kehidupan aku sendiri maupun dari orang lain gitu kan. Jadi sebenarnya majas-majas yang aku ciptakan sendiri juga tetap harus menyesuaikan dengan publik yang nantinya akan menjadi pembaca aku gitu. Jadi kalau terlalu sulit banget juga terlalu abstrak juga kadang takutnya di situ mereka nggak ada pesannya. Jadi tetap harus harus menyesuaikan puisinya juga. Nulis sendiri kudu tenang nggak sih Kaca, atau keluar negeri untuk mencari inspirasi? Itu kan suka traveling. Nggak harus keluar negeri sih. Jadi ya emang ya tiba-tiba aja kayak tadi, kayak sekarang pun juga kalau aku tiba-tiba dapat ada kata kunci dari teman-teman semua, mungkin aku bisa nulis sekarang gitu, atau nulis nanti gitu misalnya pas pulang atau apa. Jadi sebenarnya inspirasi itu kan ketika kita mendengar atau melihat atau merasakan sesuatu kan, entah apapun itu bentuknya gitu. Jadi nggak harus gue harus keluar negeri mendapatkan sebuah inspirasi, enggak juga. Jadi sebenarnya dimanapun kapanpun kalau memang kita dapat dapat ide ya kita bisa tulis di mana aja sih. Selama nulis mungkin ada pengalaman stuck gitu Kak, sampai yang benar-benar buntu akhirnya nyari kegiatan lain untuk mendapatkan inspirasi baru lagi. Pasti sih Mas ada gitu, karena kan aku juga basically kan aku juga bukan penulis ya, maksudnya emang karena suka terus akhirnya belajar, dan sampai sekarang pun aku juga masih belajar. Makanya kenapa tadi aku bilang aku suka ngobrol sama mungkin senior-senior yang udah lebih dulu jadi penulis. Terus aku juga sering ngobrol sama banyak orang, diskusi, cari tahu lewat media-media lain gitu supaya bisa belajar menulis puisi yang lebih bagus dan dapat dimengerti gitu.
Jadi kalau stuck sih pasti pernah gitu, makanya kalau stuck pun juga aku nggak mau maksain nulis. Kadang-kadang juga tuh laptop juga kosong aja, nggak tahu mau nulis apa gitu sih. Tapi saya lebih suka traveling ke Aca atau emang untuk move on dari hiruk pikuk seperti apa sih Kak? Iya, sebenarnya kalau traveling sendiri itu kan sama teman-teman ya, jadi udah direncanakan lama, jadi bener-bener emang pas aja momennya tuh kemarin berangkatnya, gitu. Memang sudah kita rencanakan dari setahun yang lalu. Jadi bukan karena aku mau mencari inspirasi untuk nulis, tapi memang itu udah dari tahun lalu kita rencanakan, beli tiketnya dan segala macam, dan alhamdulillah kemarin akhirnya pergi. Kemana aja? Banyak kemarin di salah satu podcast. Menanggapi sedikit aja Kak Eca. Tanggapannya. Apapun itu, aku udah tahu banget ya ujungnya. Pokoknya apapun itu, entah itu dari podcast, TikTok dan segala macam, doain aja guys yang terbaik. Jadi apapun itu, aku nggak tahu sih mau ngomong apa jujur. Tapi pokoknya apapun yang baik-baik, doain aja. Ada kemungkinan nggak sih Kak? Ada kemungkinan nggak sih Kak? Komunikasi pokoknya aku sama baik pastinya kan anak-anak. Tapi kalau ditanya kemungkinan aku juga nggak tahu. Makanya doain aja apapun itu yang terbaik. Banyak Terima kasih.